Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang business plan atau rencana usaha, yaitu RUCAP. Nah, di presentasi kali ini kita akan membahas beberapa topik yaitu eh, rencana usaha, lalu ada model usahanya, dan selanjutnya adalah analisis model usaha, dilanjutkan dengan BAP atau break even point, dan terakhir adalah laba dan pengembalian modal. Nah, pertama-tama perkenalkan nama saya Maria Lupitasari dari kelas A1 S1 Pariwisata dengan NIM 227122 dan presentasi kali ini untuk memenuhi tugas dari Tourism Finance. Oke, jadi rencana usaha yang ingin saya dirikan adalah RUCAP. Nah, RUCAP adalah rujak cup. Yang mana rujak adalah makanan yang terdiri dari buah-buahan mentah yang biasanya disajikan dengan sambal manis ataupun pedas sesuai dengan requestan dari pembeli. Nah, di mana rujak ini akan dijual menggunakan cup-cup berukuran sedang seperti itu. Lalu, mengapa saya memilih untuk eh, menjadikan rujak cup ini sebagai rencana usaha yang ingin saya dirikan, yaitu karena saya telah menganalisis beberapa keunggulan dari eh, rujak ini sendiri, yaitu banyak diminati oleh masyarakat, terutama di Indonesia sendiri. Rujak telah menjadi makanan yang sangat populer tentunya di semua kalangan dengan harganya yang terjangkau seperti itu. Lalu ada bahan-bahan yang berkualitas tinggi yang dimana rujak ini akan disajikan menggunakan bahan-bahan dari buah-buahan. Nah, dari buah-buahan ini sendiri saya menekankan bahwa hanya menjual buah-buahan berkualitas tinggi karena kualitas dan juga kebersihan itu akan mempengaruhi sekali terhadap penjualan produk kita seperti itu. Nah, untuk modal usaha dari Rukap ini sendiri adalah eh, fixed cost dan variable cost. Nah, itu adalah sebuah modal usaha yang terbagi menjadi dua, yang dimana fixed cost ini adalah bahan-bahan yang dibeli untuk membuat produk kita. Contohnya di produk Rukap ini sendiri, saya memerlukan cup, pisau, tusuk sate, plastik, dan toples seperti itu. Nah, untuk variable cost ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat produk kita. Kebetulan di rujak itu sendiri kita hanya memerlukan buah-buahan dan bumbu-bumbu seperti itu. Oleh karena itu di variable cost-nya saya mengisi buah-buahan seperti mangga, kedondong, nanas, jambu air, jambu kristal, dan beberapa bumbu-bumbu seperti garam, micin, penyedap rasa, dan bubuk cabai. Nah, di variable cost ini sendiri kita mengeluarkan sebesar Rp185.000 dan untuk fixed cost-nya itu sebesar Rp100.000. Nah, lalu kita menganalisis modal usaha kita nih yang dimulai dari total biaya produksi yaitu dihasilkan dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, totalnya menjadi Rp285.000. Lalu untuk jumlah pendapatannya, kita dapat mengetahuinya dari jumlah produksi dikalikan harga produksinya, di mana jumlah produksinya saya berencana menjual 300 cup per hari dengan harga produksinya per cup itu hanya sekitar Rp10.000, sehingga menghasilkan Rp300.000. Lalu dari keuntungannya, kita lihat dari total penerimaan dan total biaya produksinya. Dan hasilnya yaitu sebesar Rp15.000. Nah, dari analisis model usaha tersebut, kita dapat mengolahnya lagi menggunakan BIP atau break even point. Kenapa sih kita harus menggunakan BIP ini gitu? Karena
BIP ini sendiri adalah sebuah titik imbang di mana kita akan mengetahui gambaran besar tentang pengeluaran kita, apakah seimbang dengan pendapatan yang akan kita terima, seperti itu. Apakah nanti pendapatan kita akan menjadi, lebih tinggi dari pengeluaran kita, akan mendapatkan laba, ataupun kita menjadi rugi. Nah, dalam BIP ini sendiri dibagi menjadi BIP rupiah dan BIP unit. Dalam BIP rupiahnya kita menghasilkan sebesar Rp250.000 dan untuk BIP unitnya itu sekitar 333,9 unit, lalu saya bulatkan menjadi 334 unit. Sehingga agar terjadi sebuah BIP atau titik seimbang, maka saya harus menjual sekitar 334 unit. Nah, untuk labanya dapat dilihat seperti di tampilan berikut ini, seperti pendapatan harian. Nah, dimulai dari pendapatan harian, yaitu sekitar Rp300.000. Lalu untuk pendapatan bulanannya itu sekitar Rp9 juta, itu dari hasil pendapatan harian dikalikan 1 bulannya, seperti itu. Lalu ada laba biaya variable cost per bulannya. Nah, ini dihasilkan dari variable cost, yaitu Rp185.000 dikalikan 4 minggu, yang mana 4 minggu itu adalah per bulan dalam 1 bulannya, sehingga menghasilkan Rp5.550.000. Lalu ada laba kotor yang dapat kita lihat dalam sebulan itu menghasilkan Rp3.450.000. Lalu dalam satu harinya menghasilkan Rp115.000 itu untuk laba kotornya. Nah, lalu untuk laba bersihnya yang akan kita dapatkan melalui rumus berikut ini, dapat kalian lihat sendiri, sehingga hasilnya yaitu Rp450.000 dan untuk hariannya um, menghasilkan Rp64.285 seperti itu. Lalu untuk capital return atau kembalinya modal, pengembalian modal usaha. Nah, melalui rumus ini kita dapat mengetahui berapa lama sih modal kita akan kembali gitu dari hasil produksi, dari hasil penjualan yang kita jualkan. Nah, dalam rumus kali ini kita mendapatkan 1,6 bulan, berarti modal kita akan kembali dalam 1,6 bulan untuk penjualan cup ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan see you in the next video.